kembali lagi dengan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah like, comment, and subscribe di video saya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ. Nah, seperti biasa teman-teman, video kali ini yaitu tugas mata kuliah saya yaitu Inovasi Pendidikan dari Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE MPD. Nah, langsung saja, sistem pendidikan jarak jauh atau biasa disebut dengan PJJ. Nah, dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 118 menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh atau PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, karakteristik sistem PJJ dalam pasal 3 dari Permendikbud nomor 109 tahun 2013 bersifat terbuka, mandiri, tuntas, terpadu, serta menggunakan teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Menurut para ahli yaitu Moore dan Kersley pada tahun 2012, pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran yang terencana. Terdapat keterpisahan antara pendidik dan peserta didik. Memerlukan rancangan instruksional, baik khusus maupun tidak. Tapi menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan memerlukan administrasi khusus. Menurut Hasan pada tahun 2007, perjalanan PJJ diterapkan di Indonesia yaitu sejak tahun 1950. Ketika Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru memberikan layanan berencana atau bermacam-macam kursus, baik tertulis maupun tidak, baik bagi guru maupun bagi calon guru, melalui jasa pos dan jasa pengiriman lainnya. Pada tahun 1952, pendidikan jarak jauh dalam bentuk siaran radio adalah pendidikan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia oleh Radio Republik Indonesia, dan kemudian diikuti pula oleh radio swasta lainnya seperti Radio UT atau Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT mulai mempelopori penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sejak tahun 1984. Pada awalnya, UT menggunakan modul tercetak sebagai bahan ajar yang dikirim kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Namun, seiring perkembangannya zaman teman-teman, kini Universitas Terbuka telah beralih menggunakan teknologi informasi untuk mendistribusikan bahan ajarnya secara online. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan jarak jauh, kita pasti sering mendengar kata e-learning dan blended learning. Nah, dalam PJJ, e-learning dan blended learning ini saling berkaitan teman-teman. Istilah e-learning menunjuk pada pengiriman materi pembelajaran kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun dengan menggunakan teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekitar, baik dalam pembelajaran terbuka, tertutup, fleksibel, dan terdistribusi. Menurut Urdan dan Wedgem pada tahun 2000 menyebutkan bahwa e-learning adalah bagian dari PJJ, sedangkan online learning atau blended learning adalah bagian dari e-learning. Nah, di samping itu, istilah e-learning meliputi berbagai aplikasi dan proses sistem computer-based learning, web-based learning, virtual classroom, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, lebih khusus lagi, Ron Serberg pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa e-learning sebagai pemanfaatan teknologi internet dengan mendistribusikan materi pembelajaran sehingga siswa dapat mengakses dari mana saja. Itu keuntungan salah satu dari e-learning dan blended learning teman-teman. Kini e-learning menjadi tulang punggung penyelenggaraan PJJ di dunia. Bahkan e-learning tidak hanya digunakan oleh perguruan tinggi secara formal dalam melayani PJJ seperti UT, tetapi juga digunakan oleh hampir semua perguruan tinggi lainnya, baik swasta maupun negeri. Penggunaan e-learning di perguruan tinggi ini tidak hanya secara eksklusif terpisah dengan pembelajaran tatap muka, akan tetapi keduanya dipakai secara bersama-sama untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal.
Menurut Yan dan Lee pada tahun 2011, blended learning ini merupakan pembelajaran yang menggabungkan aspek-aspek terbaik dalam pembelajaran, baik tatap muka dengan keunggulan pembelajaran online, dan diprediksi menjadi model pembelajaran di masa depan. Agar sistem dan penyelenggaraan PJJ menjadi semakin baik, perlu dilakukan inovasi teman-teman. Nah, inovasi dalam PJJ ini merupakan sesuatu yang baru atau berbeda dengan sebelumnya yang dapat berupa metode, gagasan, atau alat. Nah, inovasi ini bisa dilakukan terhadap beberapa aspek dalam PJJ, yakni pemanfaatan teknologi informasi atau TI, pengelolaan, prosedur pendaftaran, dan evaluasi. Inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam PJJ merupakan fokus dalam pembahasan ini. Inovasi pemanfaatan TI atau teknologi informasi ini tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi terbaru. Agar PJJ dapat berfungsi dengan baik, maka inovasi yang dilakukan ialah mengubah menjadi sistem e-learning adaptif. Nah, sistem e-learning adaptif ini teman-teman memiliki komponen utama antara lain seperti domain model, user model, and adaptation model. E-learning yang adaptif terhadap sebagai variasi latar belakangnya ialah peserta didik. Peserta didik akan menjadi sangat penting dalam implementasi dalam pendidikan jarak jauh. Model e-learning adaptif ini dikembangkan atas dasar kenyataan bahwa e-learning konvensional mempunyai keterbatasan, yakni hanya untuk memberikan presentasi baik materi pembelajaran yang sama untuk semua pengguna. Sekian dari video saya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat terhadap teman-teman tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ. Saya Ridho Aritonang, terima kasih.